Selamat siang, perkenalkan nama saya Juliana Bruce Menjorang dari kelas Administrasi Bisnis 3C dengan NIM 20050091021. Baiklah, kali ini materi yang akan saya bawakan yaitu laporan bisnis dan proposal bisnis. Di sini kita akan bertanya, apa itu laporan bisnis? Jadi di sini pengertian laporan bisnis adalah itu suatu pesan yang objektif atau secara nyata yang tersusun, teratur, dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari bagian organisasi dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengembalian keputusan atau pemecahan masalah. Menurut Hemstreet dan Betty dalam Purwanto tahun 1997. Pengertian proposal bisnis. Jadi di sini menurut Haryani dalam Sutrina Dewi tahun 2006, proposal bisnis itu merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan yang melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Baiklah, di sini bisa kita lihat beberapa kegunaan dari laporan bisnis. Jadi yang pertama dia itu untuk memonitor. Yang kedua dia itu bisa membantu mengimplementasi kebijakan. Serta yang ketiga itu sebagai prosedur memenuhi persyaratan hukum. Yang keempat dapat mendokumentasikan presentasi kerja. Yang kelima dia dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, serta yang terakhir sebagai perolehan bisnis baru dan pendanaan. Di sini ada beberapa jenis laporan bisnis. Jadi yang pertama ada yang berdasarkan fungsinya, dia dari laporan informasi dan dari laporan analitikal. Yang kedua itu ada berdasarkan formalitasnya. Jadi dia isinya di sini tentang laporan formal atau long report. Dan yang kedua itu laporan informal atau short report. Yang ketiga itu ada berdasarkan subjeknya. Jadi laporannya ini dibedakan dari departemen laporan itu diperoleh. Serta yang keempat ada berdasarkan keasliannya. Jadi laporan itu yang pertama itu laporannya itu di otoritas. Yang kedua itu laporannya sukarela. Ada yang laporan swasta dan yang keempat itu laporan publik. Di sini juga ada jenis-jenis laporan bisnis yang berdasarkan frekuensinya. Jadi yang pertama itu ada laporan berkala atau periodic reports. Yang kedua ada laporan khusus atau special report. Yang di sini ada berdasarkan pelaksanaan proyek. Jadi laporannya itu pendahuluan, yang kedua laporan perkembangan, dan yang ketiga adanya laporan akhir berdasarkan penampilannya. Jadi yang pertama laporannya itu memorandum, yang kedua itu laporannya surat, dan yang ketiga laporannya dalam bentuk cetakan. Jadi berdasarkan pelaksanaan pertemuan, adanya agenda, resolusi, notulen, laporan pertemuan. Di sini bisa kita lihat apa aja syarat-syarat laporan yang baik. Jadi di sini yang pertama itu dia wajib memiliki informasi yang akurat. Yang kedua itu dia mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Serta yang ketiga itu format dan organisasi laporannya sesuai dengan kebutuhan pembaca. Di sini ada rencana laporan dan proposal bisnis. Jadi ada beberapa perencanaan yang dibuat dalam laporan dan proposal bisnis. Jadi yang pertama itu diperlukan definisi masalah, tujuan, dan ruang lingkupnya. Serta yang kedua itu adanya analisis audiens. Ketiga itu kita harus menentukan ide atau gagasan. Serta yang keempat itu mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima itu setelah selesai mengumpulkan bahan-bahannya, lalu kita menganalisis dan menafsirkan datanya. Serta yang terakhir itu kita mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline terakhir. Di sini ada bagian perorganisasian dari laporan dan proposal, di mana ada 3, mulai dari cara penyusunan tubuh laporan dan proposal, yang diikuti dengan pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang kedua itu ada cara penyusunan teks, laporan, dan proposal.
yang diikuti dari membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat, kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan yang terakhir pemecahan masalah. Serta yang ketiga adanya metode outline. Ini dia, adanya bagian pokok-pokok dari laporan dan proposal. Jadi yang pertama itu wajibnya ada pendahuluan, adanya tubuh dan isi body dalam dan teks, dan yang ketiga adanya penutup. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary, parents, atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, rangkuman, atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri dari 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencangkup pembukaan, hasil temuan, bahasan, dan penutup. Di sini bisa kita lihat adanya pemanfaatan dukungan visual dalam laporan proposal bisnis dalam bentuk diagram atau dalam bentuk tabel. Perbedaan laporan bisnis itu ada 2, jadi dia ada laporan pendek dan laporan panjang, di mana laporan pendek itu hanya tersedia dari 1-5 halaman, sedangkan dari laporan panjang dia jumlahnya lebih banyak dari laporan pendek. Di laporan pendek itu juga jarang dilengkapi dengan kata pengantar, daftar isi, serta abstrak, sedangkan di laporan panjang itu pasti akan menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Yang ketiga itu lebih menekankan pada isi laporan, sedangkan laporan panjang itu lebih menekankan pada perumusan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Di sini bisa kita lihat juga ada tahap-tahap membuat proposal pendek dan panjang. Jadi di sini proposal pendek itu yang pertama dibuat itu adanya pendahuluan, latar belakang, jadwal rencana, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Di sini untuk proposal panjang, yang pertama itu adanya latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi dan SDM ataupun sumber daya manusia, dan yang terakhir adanya aspek keuangan. Baiklah teman-teman, sekian dari saya untuk hasil persentase tentang materi laporan bisnis dan proposal bisnis yang saya bawakan. Semoga dari materi yang saya tampilkan dari beberapa slide yang lalu dapat bermanfaat bagi teman-teman serta dapat menambah pengetahuan teman-teman mengenai laporan bisnis serta proposal bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih.